Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Rizky Ibrahim dari kelas 10 Teknik Otomasi Industri B, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan dampak buruk dari sifat godop dan cara menghindari sifat godop. Apa sih sifat godop itu? Secara bahasa, godop atau berasal dari kata gadibayat gabu yang artinya marah, mengemuk, atau murka. Sedangkan secara istilah, godop adalah sifat tercela yang muncul ketika amarah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang menurutnya nggak pantas. Terus apa sih dampak buruk dari sifat godop ini? Dampak buruknya yang pertama, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Jadi kalau kita marah-marah sama orang lain atau sama teman, bisa-bisa tali silaturahimnya kita putus, jadi rugi gitu kitanya. Yang kedua, dapat mengambil keputusan yang tidak tepat. Kalau kita lagi marah kadang suka ngambil keputusan yang nggak pikir-pikir dulu gitu, langsung ambil aja, jadi keputusannya itu ngerugiin. Terus yang ketiga, menemui banyak kesulitan hingga menyesal. Keempat, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapat kerugian. Jadi kalau kita marah-marah sama orang lainnya jadi gak mau nemenin kita lagi, nganggap kita orang yang pemarah. Yang kelima, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Yang terakhir, menerima murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana sih cara menghindari sifat godop ini? Yang pertama, meredam rasa amarah dengan sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menurut Rasulullah, orang yang kuat itu bukan yang jago berantem, tapi orang yang bisa nahan diri waktu marah. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kalau kita lagi marah-marah, kita harus banyak-banyak ingat Allah, harus banyak berzikir, banyak istighfar, jadi hati kita jadi adem, jadi nggak marah-marah lagi. Terus yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kemarahan berasal dari setan. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu dipadamkan dengan air. Karena itu jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia mengambil air wudu. Hadis riwayat Ahmad. Terus selanjutnya, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Hal itu cukup baginya jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Terus yang terakhir, meminta dan memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'u sayyi'atum mithaluha wa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita punya salah, mendingan kita minta maaf. Kalau orang lain punya salah juga, mending kita memberi maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.